Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya merupakan dosen program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Adapun spesialis saya dalam mengajar pada bidang hukum agraria. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik saya dalam pengajaran dengan menggunakan metode DII, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu Hukum Agraria yang dipelajari di semester ganjil. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup hukum agraria di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan aspek-aspek hukum agraria yang berlaku di Indonesia dan dapat menganalisisnya melalui pemecahan kasus-kasus di bidang hukum agraria. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan bidang keilmuannya dalam memberikan solusi hukum dalam bidang hukum agraria. Adapun deskripsi singkat mata kuliah hukum agraria ini diberikan kepada mahasiswa untuk membantu mereka dalam memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai agraria, khususnya masalah pertanahan, baik secara material maupun formil. Mata kuliah ini juga membantu mahasiswa dalam memahami tentang peraturan agraria, khususnya masalah pertanahan, serta undang-undang yang mengatur tentang agraria terkait dengan pertanahan. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian hukum agraria dalam pendidikan hukum, hukum tanah, hak-hak penguasaan atas tanah, hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, tenderpom, penata gunaan tanah, serta pendaftaran tanah. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah hukum agraria ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan hukum agraria lingkungan, menjelaskan kedudukan hukum agraria dalam tatanan hukum Indonesia, mampu menjelaskan ruang lingkup hukum agraria, mampu menjelaskan hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional, sejarah hukum agraria, menjelaskan kedudukan hukum agraria dalam tata hukum Indonesia. Selanjutnya mampu menjelaskan pengertian tanah dan hukum tanah pada hukum agraria serta hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya. Bahkan mampu menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan hak bangsa Indonesia, hak milik negara, hak wilayah masyarakat adat, dan sekilas tentang hak-hak perorangan dan atas tanah, baik hak wakaf, hak tanggungan, maupun hak rumah susun. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hak milik atas tanah, pengaturan subjek dan objek hukum milik, hak milik, cara terjadinya, penggunaan dan pemanfaataannya, serta hapusnya hak milik dengan baik dan benar. Materi pembelajaran mata kuliah hukum agraria terdiri dari pengertian hukum agraria, sejarah hukum agraria dalam pendidikan hukum, hukum tanah, hak penguasaan atas tanah, hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tenderpom, dan pendaftaran tanah. Sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini, yang dimana di awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan diri dengan mahasiswa untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, di sini saya akan membuka diri untuk berkomunikasi dan berdiskusi apapun bentuk terkait dengan perkuliahan tersebut. Dalam diskusi, misalnya saya lebih memberikan motivasi dan mengingatkan kepada mahasiswa untuk fokus belajar, giat dan lebih serius lagi dalam menjalankan perkuliahan, serta selalu mengingatkan untuk rajin mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas pada waktunya.
Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah untuk membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berlanjut, di mana saya juga akan menyampaikan buku referensi yang akan digunakan agar mereka mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Buku referensi yang saya pergunakan yaitu Samun Ismaya 2011, Pengantar Hukum Agraria Yogyakarta Gerhana Ilmu, Urip Santoso 2009, Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah Jakarta Kencana, Budi Arsono 2002, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Budi Arsono 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan isi pelaksanaannya. Kemudian pada peraturan pertama, pembahasan terkait dengan pengertian agraria dan pengertian hukum agraria dan ruang lingkup hukum agraria, di mana pada pertemuan pertama, di mana subcapiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian agraria dan hukum agraria dengan baik dan benar. Selanjutnya, pertemuan kedua adalah materi sejarah hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional, yang dimana subcapian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional dengan baik dan benar. Pertemuan ketiga adalah materi kedudukan hukum agraria dalam tata hukum Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan subcapian materi pada pertemuan ketiga tadi, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan hukum agraria dalam tata hukum Indonesia dan memahami hukum agraria sebagai mata kuliah mandiri. Pertemuan keempat adalah materi pengertian tanah dan hukum tanah pada hukum agraria serta hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya. Adapun subcapian materi ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian hukum tanah, hak penguasaan atas tanah, lembaga hukum dan hubungan hukum konkret, hubungan hukum pemegang hak terhadap hak atas tanahnya. Pertemuan kelima dan keenam adalah materi hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak milik negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan sekilas tentang hak perorangan atas tanah, wakaf, hak tanggungan, hak milik satuan rumah susun. Adapun subcapian materi ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan sekilas tentang perorangan atas tanah, wakaf, hak tanggungan, hak milik satuan rumah susun secara baik dan benar. Selanjutnya pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh adalah materi pengertian hak milik atas tanah, pengaturannya, subjek dan objek hak milik, cara terjadinya, penggunaan dan pembebanannya, serta hapusnya hak milik. Subcapian materi ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dan pengaturan hak milik, dapat memahami dan menjelaskan subjek dan objek hak milik, dapat memahami dan menjelaskan cara terjadinya dan peralihan hak milik, dan dapat memahami menjelaskan penggunaan dan pembebanan hak milik, serta menghapusnya hak milik dengan baik dan benar. Pertemuan ke-8 melakukan penilaian tengah semester PTS. Pertemuan ke-9 adalah materi pengertian dan pengaturan hak guna usaha HGU, subjek dan objek HGU, cara terjadinya dan peralihannya, serta jangka waktunya. Hak dan kewajiban pemegang HGU, penanggungan dan pembebanan serta hapusnya hak guna usaha HGU. Adapun subcapian materi ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dan pengaturan HGU, dapat memahami dan menjelaskan subjek dan objek HGU, dapat memahami dan menjelaskan cara memperoleh HGU, serta jangka waktu dan kewajiban pemegang HGU, penggunaan dan pembebanannya, serta hapusnya HGU. Selanjutnya pertemuan ke-10 adalah materi pengertian dan pengaturan hak guna bangunan HGB, subjek dan objek hak guna bangunan, cara terjadinya dan peralihannya, jangka waktu, hak dan kewajiban pemegang HGB, penggunaan dan pembebanannya, serta hapusnya HGB. Adapun subcapiannya adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dan pengaturan HGB, dapat memahami dan menjelaskan terkait dengan subjek dan objek HGB,
dan cara terjadi dan peralihannya HGB, serta dapat memahami dan menjelaskan jangka waktu HGB dan menjelaskan hak dan kewajiban pegang HGB, serta menjelaskan penggunaan dan pembubaran HGB dan hapusnya HGB dengan baik dan benar. Pertemuan ke-11. Materi ini adalah pengertian tentang pengaturan dan hak pakai, subjek dan objek hak pakai, cara terjadinya dan peralihannya ke waktu dan kewajiban, pemegang hak pakai, penggunaan dan pembubarannya, serta hapusnya hak pakai. Subjek capaian materi ini adalah di mana mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian hak dan pengaturan hak pakai, serta subjek dan objek hak pakai, dan mahasiswa dapat menjelaskan cara terjadinya dan peralihan hak pakai, serta jangka waktu hak pakai, dan menjelaskan kewajiban pemegang hak pakai, dan hapusnya hak pakai serta pembubarannya secara baik dan benar. Pertemuan ke-12. Materi ini adalah terkait dengan pengertian dan pengaturan hak pengelolaan subjek dan objek hak pengelolaan, cara terjadinya dan peralihannya, jangka waktu, hak dan kewajiban pegang hak pengelolaan, penggunaan dan pembubarannya, serta hapusnya pengelolaan. Subcapaian ini memahami materi dengan menjelaskan pengertian dan pengaturan hak pengelolaan subjek dan objek, hak pengelolaan, cara terjadinya, dan peralihan hak pengelolaan, yang dimana jangka waktu dan pengelolaan hak dan kewajiban pemegang hak, serta penggunaan dan pembubaran hak atas hapusnya hak pengelolaan dengan baik dan benar. Selanjutnya pada pertemuan ke-13, materi ini adalah mengenai dengan pengertian pengaturan asas, objek, tujuan, serta program Enderform dengan baik dan benar. Subcapaiannya yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengaturan Enderform, pengertian asas, objek, dan tujuan Enderform dalam program Enderform. Adapun pertemuan ke-14, materinya adalah dasar hukum tata guna tanah, fasilitas tanah, dan tata ruang. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan dasar hukum tata guna tanah, fasilitas tanah, dan tata ruang. Selanjutnya pertemuan ke-15. Materi ini adalah pendaftaran tanah di Indonesia, di mana asas dan tujuan pendaftaran tanah dan sistem pendaftaran tanah. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pendaftaran tanah di Indonesia, asas dan tujuan pendaftaran tanah, dan sistem pendaftaran tanah dengan baik dan benar. Selanjutnya pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, saya akan melakukan penilaian akhir semester atau PAS. Baik, itulah gambaran pembelajaran perkuliahan hukum agraria yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik dan terbaru, serta contoh-contoh kasus pertanahan untuk dijadikan bahan-bahan diskusi sesuai dengan materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan ini saya melakukan review pembelajaran yang dimana fungsinya untuk mengingatkan kembali kepada mahasiswa materi-materi pembelajaran sebelumnya yang telah disampaikan, dan akan disambungkan dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga akan menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan WhatsApp, Classroom, Zoom Meeting, dan Google Meet, atau melalui sistem Able Borneo serta QCC untuk memberikan pertanyaan atau quiz interaktif antara mahasiswa. Hal ini juga dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom Meeting juga biasa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik berikut. Adapun pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran ini, selanjutnya dalam proses ini bagaimana
cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bahwa penilaian dari mata kuliah ini yaitu kehadiran 15%, keaktifan 15%, tugas perkuliahan 20%, penilaian tengah semester PTS 20%, penilaian akhir semester PAS 30%. Saya akan menyampaikan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum agraria secara daring dengan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kita sudah membahas terkait dengan pengertian dan lingkup agraria yang terdiri dari definisi hukum, fungsi dan tujuan hukum, pengertian agraria, landasan hukum. Terus kita masuk langsung pada pertemuan keempat pada hari ini. Ini pertemuan kedua masa transisi hukum agraria. Ini kita masuk pada pertemuan keempat, minggu keempat. Adapun materi pada pertemuan keempat ini itu hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional. Sebelum saya masuk perkuliahan, saya mau bertanya dulu kepada saudara Irit ya, terkait dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Ingat apa aja? Coba sebutkan satu tujuan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Halo Saudara Aris, dengar suaranya Bapak? Coba di-off-kan dulu itu anunya. Coba keluar dulu baru masuk lagi supaya bisa dengar dengan jelas. Dia enggak gabung Pak tadi tuh Pak. Ya. Enggak gabung audio dia kayaknya. Oh, coba Saudara Aris coba dicek audionya. Sudah keluar dia Sudah Pak. keluar ya. Oke baik, kita tunggu dulu. Sampai kita tunggu teman-teman yang lain. Bagaimana, kita mulai kah atau menunggu 5 menit atau seperti apa? Oh ini sudah bergabung nih Saudara. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi pertemuan minggu keempat ini, Bapak akan membahas terkait dengan hak penguasaan atas tanah, yang dimana menurut hukum tanah nasional. Adapun hak penguasaan tanah terdiri dari sistem hak penguasaan atas tanah, yang terdiri dari bagaimana mengatur isi kewenangan sesuai jenis haknya. Terus yang kedua itu bagaimana mengatur hak dan kewajiban dalam memberikan batasan berupa larangan-larangan. Maksudnya itu isi kewenangan sesuai jenis haknya itu ada yang dinamakan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajibannya berupa larangan-larangan bahwasanya hak dan kewajiban daripada hak penguasaan atas tanah itu bisa diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar larangan-larangan. Selanjutnya sistem hak penguasaan atas tanah nasional, yaitu mengatur hubungan antar pemilik tanah bangsa Indonesia, yang dimana ada yang masih memiliki corak masyarakat hukum adat dan ada juga yang tidak bercorak masyarakat hukum adat dengan tanahnya hak konstitusi. Contohnya kayak di Kalimantan Utara ini ada yang dikenal dengan hak hukum adat Tidung, hak hukum adat Bulungan, dan hak hukum adat Dayak. Jadi hak wilayah hak tanahnya. Terus yang kedua, gimana mengatur hubungan negara RI dengan bangsa Indonesia, yaitu terkait pelimpahan wewenang dari seperti adanya pengajuan hak guna bangunan, hak guna usaha ke jadi hak milik. Tiga, yang mengatur hubungan antara negara dengan tanah wilayahnya, itu seperti hak menguasai negara yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya kembali kepada Saudara Aris. Saudara Aris, dengar suaraku? Dengar. Saya mau bertanya apakah masih ingat dengan materi sebelumnya terkait dengan
apa aja tujuan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria? Bisa disebutkan? Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusun. Oke, Saudara Irit, Iya, Pak. bisa disebutkan tujuan dari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria? Kenapa, Pak? Mohon maaf, Pak, Tujuan, kurang dengar jelas. dengar suara Bapak? Tujuan Dengar, lahirnya Pak. Undang-Undang Pokok Agraria. Apa tujuannya Putus-putus tadi, lahirnya Pak. Undang-Undang Pokok Agraria? Putus-putus, Pak. Suara Bapak putus-putus. Oh, baik-baik. Kain jaringan ya. Nah, Iya, Pak. Jadi kan Untuk jelek di sini. oke, baik, selanjutnya saudara bisa lihat sambil kita mereview kembali beberapa perkuliahan minggu lalu, saya memberikan quiz pada aplikasi Kusisi untuk mengingatkan kembali ke saudara-saudara untuk bisa mengingat materi-materi perkuliahan. Silakan saudara kerjakan, masuk ke join quiz. Saya itu. Nah, ini. Nah, bisa. Nah, nih, silakan dikerjakan. Siapa? Oke, Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini di bawah ini merupakan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 kecuali apa? Ada hak memungut Hak hutan. memungut hasil tambang, Pak. Kecuali itu. Betul, saudara Iri, betul, hak hasil tambah. Terus yang kedua, tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama itu dapat pada pasal 1 ayat 1 UUPA. itu ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 9 ayat 2, saudara Ari salah. Nah, ini pengertian bumi meliputi permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Pasal apa? Pasal 4 ayat 1, contoh pasal 4 ayat 1 Pak Agraria. Itu ya, silakan dikerjakan sampai dengan Oke, Pak. Ya, nanti kan ini adalah dulu. bagian sistem hak penguasaan atas tanah nasional yang dimana terdiri dari hak bangsa Indonesia, hak wilayah, hak menguasai negara, dan hak perorangan atas tanah. Nah, adapun macam-macam hak penguasaan atas tanah yang berdasarkan kewenangannya. Terdiri dari hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khusus yang bersifat publik dan perdata. Hak bahasa Indonesia, hak menguasai negara, dan hak wilayah. Adapun macam-macam hak penguasaan atas tanah itu berdasarkan kewenangannya. Jadi hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khusus yang bersifat publik dan perdata. Yang dimana hak bangsa Indonesia dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai negara dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, hak wilayah masyarakat hukum adat dalam pasal 3 PA. Selanjutnya, hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan umum yang bersifat perdata yaitu hak perorangan atas tanah, yang dimana ada hak atas tanah yang bersifat hak primer dan hak sekunder. Hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Selanjutnya, hak jamin atas tanah yang tidak tanggungan, hak milik atas tanah berupa satuan rumah susun dan tanah wakaf. Adapun teori-teori hak penguasaan tanah terdiri dari teori sebagai lembaga hukum, statif vaksin, yang kedua sebagai hubungan hukum yang konkret. Ketentuan pokok hak perorangan atas tanah sebagai lembaga hukum itu ketentuan pokok yang dimana terdiri dari kewenangan, pembatasan, dan tolak ukur pembedaan. Selanjutnya, ketentuan pokok tentang kewajiban yang dimana terdiri dari fungsi sosial pada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, kewajiban untuk mengerjakan,
mengusahakan tanah yang dipunyai, kewajiban memelihara tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, ketentuan pokok tentang subjek. Ketentuan pokok asas nasionalitas, pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua, ketentuan umum yang terdiri tidak bebasnya memindahkan hak. Warga negara Indonesia saja yang boleh menjadi pemegang hak, non-diskriminasi, dan warga negara Indonesia, serta status tanah yang tidak mengikuti. Selanjutnya, ketentuan pokok tentang objek. Ketentuan pokok pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, ketentuan khusus yang terdiri dari jenis tanah, letak tanah, luas tanah, dan jangka waktu hak. Selanjutnya, ketentuan pokok hak atas tanah sebagai hubungan hukum konkret, yang dimana terciptanya hak atas tanah terdiri dari konversi hak akte lama, pemberian hak atau hak primer, perjanjian pembebanan hak, hak sekunder, dan menurut ketentuan hukum adat. Oke, kita lanjut pada pembebanan hak, hapusnya hak atas tanah, yang dimana karena peristiwa hukum, dasar hukum yaitu pada pasal 27, 34, dan 40 Undang-Undang Pokok Agraria. Dua, karena habisnya jangka waktu haknya. Tiga, karena pelepasan hak. Empat, karena ditelantarkan. Dan lima, karena dibatalkan. Serta dan enam, karena pencabutan hak. Yang terakhir itu tata cara memperoleh tanah. Pertama, adanya jual beli, tukar menukar, perjanjian dan pembebanan hak di atas tanah hak milik. 4, pelepasan dan pembebasan hak. Serta 5, pencabutan hak. Bisa dilihat. Bisa. Tugas selanjutnya, tugas 1. Silakan saudara lihat tugas itu untuk dikerjakan minggu depan, dan bisa melihat YouTube untuk menambah wawasan saudara ya. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan tugas tersebut dan visi sidang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kehadiran saudara-saudara Waalaikumsalam. hari ini.